Halo, kembali lagi bersama Kak Nunu. Maafin ya, hari ini spesial banget nih, hari Minggu. Kita mau ngundang narasumbernya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Jadi Kak Nunu ternyata mau balik lagi nih ke IG-nya Cakra Kusuma Indonesia. Kita sambil menunggu dulu ya, Ibu Nikennya masuk. Oke, sini kita langsung undang saja. Tuh, Wah, benar. Oh, Delvis. siap, aman ya. Aman, kedengeran. Ya biasa kita itu selalu lucu ya kalau dipikir-pikir, dan Cakra Kusuma itu selalu ada edisi dari narasumber bisa mengundang moderator ya. Lucu sekali ini. Oke. Belum pernah ada Tapi dalam ya sejarah. belum pernah ada dalam sejarah, dan Cakra Kusuma Indonesia pertama kali ini mengadakan seperti ini. Wah, luar biasa sekali. Kalau narasumbernya nggak santuy mah nggak akan bisa kayaknya. Tapi ini woles aja. Woles. Woles aja Woles ya ya. kan. Siap. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Nunu. Assalamualaikum, selamat pagi. Bu Mariati udah bergabung. Iya, Assalamualaikum. alhamdulillah. Halo Ibu Mariati, original branded. Wah, ini kayaknya lagi jualan sepatu. Wah, boleh promosi di sini, silahkan di komentar. Iya. Siap. Siap. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Minggu pagi itu hari Krida, hari kerja bakti di rumah. Wah, mantap banget. Karena tadi juga udah jalan-jalan pagi. Udah jalan-jalan pagi. Wah, siap. Mantap Kardio ini, jadi itu. semangatnya. Mantap. Siap-siap. Ini ada Ibu Ida nih, Ibu Ida 3375. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah bergabung. Beliau juga keluarga Cakra Kusuma Indonesia itu. Betul Waktu sekali. datang di acara di Tebet kalau nggak salah. Ibu Mariati juga salah satu, ini fanatik luar biasa terhadap Cakra Kusuma Indonesia. Beliau itu salah Aduh. satu orang yang selalu ada banget ketika kita Siap. mengadakan acara. Betul suhun, Ibu Insyaallah. Mariati. Semoga Siap. bermanfaat. Amin. Sebenarnya kali ini tuh kita kayak mau apa ya? Tujuan atau goalsnya itu ke orang tua dan juga kaum millennials nih kayaknya banyakannya ya. Iya. Karena kayak dipikir-pikir ini judulnya menarik juga. Kesulitan konsentrasi. Orang yang lagi ngomong juga ini sering banget ngalamin kesulitan konsentrasi nih. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya benar. Curhat ini. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya Kak Nunu mau memperkenalkan dulu siapa sih Ibu Niken. Meskipun ya mungkin Bapak Siap. Ibu semuanya udah kenal, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita memperdalam lagi nih CV beliau. Wih. Nah, Ibu Niken Ardianti, MPSI psikolog ini merupakan seorang psikolog yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan alhamdulillah beliau juga sudah memiliki sertifikasi. Nah, beliau juga seorang pianis juga, ternyata ya hobinya itu main piano. Wah, masak Me juga time. nih. Ya, me time-nya. Kemudian traveling, dia juga sering banget reading sama writing. Wah, luar biasa sekali nih. Ini udah hobinya aja udah faedah banget sih, Bun. Ya, daripada rebahan-rebahan doang ya. Nah, Baca Ibu Donald Niken Bebek. ini, iya benar. Ibu Niken ini Donald Bebek. menyelesaikan pendidikan formalnya itu S1-nya itu di Fakultas Psikolog UI tahun 94. Kebetulan belum lahir ya 94. Jadi Kanunu lahirnya 95. Ibu udah Udah psikolog ya. kuliah. Oke, siap. Psikologi masih S1. Iya, baru masuk ya. Kedua, lanjut juga langsung ke pendidikan profesi psikolog di Fakultas Psikolog UI juga tahun 99. Luar biasa banget nih. Alma mater 1, alma mater 2 udah langsung gabung. Di sini pengen banget nih nunjukin oh ya, ketiganya juga magister profesi psikolog Fakultas Psikologi UI. Nah, ini ada yang kayak psikolog itu ada yang profesi dan juga ada yang gelar doang ya, Bu. Maksudnya itu kayak sering banget ngelihat ada yang belakangnya sama gitu. SPSI tapi Sama bukan gitu. psikolog atau gimana sih? Gimana Ya. ya maksudnya? Bedanya apa sih, Ya. Bun gitu ya? Orang yang ngambil Ya. pendidikan psikolog dengan yang udah psikolog apa sih? Gitulah pokoknya. Gimana dong? Gini. Tapi Gimana? kalau bertanya sekali, jangan nanya-nanya lagi ya. Dimarahin. Siap. Ibu psikolog pondong, nggak boleh pondong. Gini, Iyalah. jadi
Mm. perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri ya, Mm. itu mengeluarkan 4 sertifikasi profesi. Itu Oh. yang pertama adalah kedokteran. Jadi Mm-mm. ketika semuanya sudah mendapatkan sarjana, itu belum berhenti di situ, karena untuk Mm-mm. menjadi profesinya 4 yang ini, dia harus Mm-mm. melanjutkan lagi ambil profesi. Oh Profesi iya itu iya. dan kejenjangan dengan magister atau pasca Mm. sarjana, karena itu terkait dengan sumpah profesi. Jadi 4 fakultas itu adalah, catat ya, fakultas Wih. hukum ya, fakultas Mm. hukum itu akan profesinya menjadi notaris atau lawyer. Mm. Layar. Oh, nah yang kedua fakultas psikologi Mm. akan jadi psikolog profesinya seperti itu. Sorry, yang ketiga ya. Yang pertama tadi kedokteran, terus hukum, terus Mm-mm. psikologi, dan keempat adalah farmasi, yaitu apoteker. Apoteker. Mm. Nah, saat ini sekarang bahkan di dalam rumpun ilmu keperawatan atau rumpun ilmu kesehatan, di antaranya adalah kedokteran dan keperawatan. Bahkan Mm. sekarang lagi proses menjadi perawat pun harus mengikuti pendidikan profesi perawat. Jadi ketika Wow. itu Ya. ya, jadi ada 5 profesi seperti itu. Nah, dalam penulisan jenjang itu wajib menuliskan di dalam dikti ya. Tetapi Mm-mm. kalau secara profesional, kami biasanya menuliskan 2 jenjang terakhir. Mm-mm. Artinya, kalau kita sudah menjadi profesi psikolog, itu biasanya dan kurikulum saat ini sudah mengadopsi termasuk jenjang magister seperti itu. Siap-siap. Mantul kan? Kan Mm. lu nih. Siap nanti akan nanya lagi. Nah, bisa misalnya ada mahasiswa atau anak-anak yang aku nggak mau profesi, nggak apa-apa. Mm. Tetapi artinya dia tidak bisa menjalankan tugas pokok sebagai seorang profesional di bidang 4 Oh, kategori tadi itu. oke. Jadi misalnya Berarti kalau sarjana S1 psikologi, mm. dia nggak melakukan analisis Nggak tes boleh melakukan hasil. prakteknya ya, istilahnya. Mm. Betul, betul. Dia hanya boleh sebatas sebagai tenaga teknis administrasi pengetesan. Boleh, Oh, betul, tapi betul, tidak betul. boleh Siap. menganalisis karena dia tidak memiliki kemampuan dan belum dilengkapi dengan kredibilitas sebagai seorang asesor, bahkan sebagai seorang psikolog. Itu ada sertifikasinya lagi, ada Mm. sekolahnya lagi seperti itu. Wow, Nah, mantep kalau ya tingkat ternyata. ya bukan mantep, mantep sih artinya untuk menjadi sebutan itu ya kita harus sekolah Mm. lagi. Kalau Betul. kedokteran itu namanya residen ya, Mm-mm. spesialisasi seperti itu. Demikian kan Siap, Nunu? siap. Siap, terima kasih banyak nih Ibu Niken udah menjelaskan nih. Siapa tahu kan ada di sini ada yang mau jadi psikolog, mau jadi Ya, lawyer, kan betul. udah tahu nih oh. Ternyata selain kuliah yang pokoknya itu ada beberapa yang harus diambil juga. Nah, Betul. perjalanan karirnya nih, kita akan kupas nih perjalanan karirnya. Wow. Ada sebagai Kepala Kajian Human Capital Management LMUI dari 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua ada Wakil Kepala Administrasi Keuangan SDM LMUI 2009 sampai 2016. Kemudian juga Ibu Niken ini aktif juga nih sebagai reviewer psikolog beasiswa LPDP Republik Indonesia dari 2016 sampai juga sekarang. Kemudian Siap. yang pastinya nih sebagai psikolog dan juga konsultan Lembaga Manajemen UI dari 2004 sampai dengan sekarang. Dan juga dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UI dari 2010 sampai dengan sekarang. Dan tercatat juga sebagai founder dari Cakra Kusuma Indonesia dari bulan Februari 2020 sampai seterusnya ya. Mudah-mudahan kita berkembang lebih maju-maju lagi. Juga Ibu ini sebagai seorang penulis buku nih. Nah, ada satu buku nih yang bakal banget kita bahas setiap minggunya ya di event ini adalah Peran Penting Konsep Diri dalam Membentuk Track Record. Ini diterbitkan oleh Salemba 4 tahun 2017. Kemudian ada yang kedua buku Profesi Psikolog Itu Seru di Gramedia 2017. Ini kalau nggak salah kolaborasi ya bersama angkatan psikolog UI ya. Ya, ya. Kemudian yang ketiga ada Autoimun. Ini Gramedia juga tahun 2016.
Wow, ini keren banget ini. Ada tahun 98 ini udah bikin buku. Menjadi pribadi remaja mandiri, ini Rakasta sama wah, mantep banget ini Ibu. Kemudian kontributor dari artikel ini juga Ibu biasa nangkring ya di artikel-artikel ini. Kalian boleh nanti ya nangkring di situ ada Ibu bikin. BUMN Track, kemudian ada Koran Tempo dan juga Inti Pesan News. Wah, mantep banget teman-teman semuanya. Oke, ini kita mau bahas yang namanya tema kali ini ya di sharing online kali. Ada yang namanya kita sering mendengar banget ya kata kehilangan atau kesulitan konsentrasi lah, mode-modenya kayaknya sama-sama gitu, kayak ngerasa bahwa kalau kita telaahkan yang namanya konsentrasi itu sangat diperlukan ya dalam mengerjakan tugas sehari-hari pastinya, dan kita juga sedang empati banget ya dengan keadaan sekarang di pandemi COVID-19 ini. Kita udah kurang lebih 8 bulan ya kalau kita runtun dari awal sampai bulan ini, dan kita merasa bahwa yang namanya mungkin ada teman-teman yang masih melakukan kerja daring, ya, kemudian adik yang masih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, kemudian online juga gitu kan. Terus ada juga yang mungkin lagi bikin bisnis, kemudian terhambat, atau mungkin dia yang seorang multitasking yang mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan, dan itu biasanya kalau kehilangan atau kesulitan konsentrasi ini biasa ditandai dengan kayak kita jadi kayak nggak bisa mengingat hal-hal yang beberapa waktu yang lalu mau dikerjain, aduh mau ngerjain apa nih gitu kan. Itu salah juga, kayak bisa dibilang indikasi dari kesulitan konsentrasi. Nah, ini yang mau Kak Nunun tanyain nih untuk program awal pertama, pertanyaan pamungkas pertama nih. Sebenarnya dalam istilah psikolog itu diartikan sebagai apa sih, Bun? Kesulitan konsentrasi ini, atau kayak gimana sih bisa terjadi? Siap? Iya, terima kasih Kak Nunu. Kak Nunu, ini kita mulai sebelum jam 10, ada masalah ya? Tidak ada masalah, tenang. Karena waktu terus berjalan, nanti takutnya kita di stop. Siap. Ya, ini kita sapa dulu dengan Kak Dwi Indah sama Ibu Dede 28. Ya. Semoga bermanfaat. Oke, jadi di dalam tadi pertanyaan Kak Nunu, kesulitan konsentrasi itu dalam istilah psikologi, ilmu teori psikologi itu apa? Di psikologi kami itu semester awal itu mendapat namanya psikologi pendidikan ya. Psikologi di dalam psikologi pendidikan itu ada psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi klinis dewasa, klinis perkembangan anak, terus psikometri, bagaimana menyusun alat tes. Nah, termasuk di dalamnya ini yang menjadi sangat penting adalah psikologi pendidikan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi Kak Nunu terkait dengan pandemi saat ini, betul sekali. Tantangannya justru adalah bagaimana kita agar tetap bisa menghindari diri dari kesulitan belajar. Betul. Sebetulnya konsentrasi itu asal muasalnya adalah bagaimana kita bisa tetap fokus. Jadi terkait dengan Hari Kesehatan Mental Dunia yang beberapa waktu lalu saya posting juga di post laman Instagram saya bahwa mental health itu menjadi widely concern tidak hanya di Indonesia, khususnya karena pagebluk pandemi COVID-19 ini menjadi sangat penting tidak hanya untuk anak-anak, bahkan juga untuk orang dewasa, bahkan keluarga, termasuk diantaranya para lansia. Jadi keluarga di Indonesia ini kita terbiasa hidup di dalam rumah gadang, rumah besar, yang terdiri dari tidak hanya keluarga inti, bapak ibu dan anak-anak, tetapi juga dari keluarga besar. Di situ ada kakek dan nenek. Nah, hal ini menjadi sangat penting karena apa? Tetap bisa konsentrasi itu menjadi harta yang sangat mahal saat ini, Kak Nunu. Betul. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menghindari diri dari kesulitan belajar, karena ketika kita tidak bisa konsentrasi maka outputnya adalah kita akan mengalami kesulitan belajar seperti itu. Kesulitan belajar
bukan belajar dalam konteks belajar tatap muka, anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa fokus menyelesaikan semua daily activity, termasuk tantangan-tantangan setiap hari, mulai dari pekerjaan, interaksi dengan anggota keluarga, bahkan dengan teman-teman atau dengan atasan anak buah, itu masuk dalam fokus konsentrasi seperti itu. Jadi kalau di dalam istilah psikologi, teori psikologi namanya kesulitan belajar atau kesubel seperti itu. Gitu, Kak. Mantep nih. Benar banget. Terus ada yang kayak misalkan dia itu ya yang ngalamin yang namanya, ini bisa jadi indikasi nggak kalau dia lagi kesulitan konsentrasi ketika dia kayak kesulitan berpikir jernih gitu, kayak netting gitu, terus tiba-tiba kayak dia kesulitan duduk itu, kayak diemnya itu kayak nggak karuan gitu. Ada nggak sih indikasinya itu? Ciri-cirinya kayak gitu? Oke, kita ambil reflected dari teori ya, bahwa ternyata ada dua hal yang menyebabkan orang sulit untuk konsentrasi, ya. Dalam konteks COVID-19 ini, sepertinya kalau kita keluar rumah gitu ya, itu kan seperti tidak terjadi apa-apa, everything is okay. Seolah-olah kita nih bertanya gitu ya, ini virus ini ada apa enggak sih? Tetapi antara ada dan tidak ada. Kalau ngelihat di berita dan ngelihat di rumah sakit, kita datang aja ke UGD di rumah sakit. Itu memang penuh kondisinya. Artinya, selamat datang Pak Sabam Hutajulu, matur nuwun. Kesubel kan belajar. Iya, kalau ini Indonesia. Jadi diterapkan bahasa common sense Pak Nyon Sewu. Ya. Jadi artinya kalau kita yakinkan bahwa yes, it is indeed there is a COVID-19. Tetapi faktanya adalah kita harus menerjemahkan dengan orang di rumah. Kalau saya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak-anak juga kita harus bisa menerjemahkan untuk apa? Agar kita bisa menyelaraskan, adaptif. Nah, kata kuncinya adalah kondisi eksternal di luar sana, mau nggak mau kita harus segera adaptif. Adaptif terhadap apa? Terhadap tugas-tugas apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, sebagai kepala rumah tangga. Ini yang harus segera dilakukan, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan ke-8, nanti menjelang bulan ke-9, dan nggak terasa 2020 kita hampir masuk di endingnya Desember. Bayangin kan? Benar banget. Iya, benar banget. Iya kan? Nah, satu hal di sini kita mengapresiasi diri sendiri bahwa at least kita sudah sampai di tahap kita bisa adaptif. Karena betul. Kita mau masuk November gitu kan. Nah, berarti bagaimana caranya agar yang tadi Kak Nunu bilang orang duduk tuh nggak nyaman, kenapa? Ada dua hal penyebab orang nggak bisa konsentrasi, Kak. Yang pertama adalah anxiety. Cemas. Yang kedua, karena dia tidak fokus terhadap tugas yang sedang dia lakukan atau peran yang dia miliki. Dan ini hasil dari penelitian Berliner ya, Educational Psychology Berliner tahun 78, dan terus diperbaharui sampai buku itu saya baca waktu saya kuliah di 94, edisi tahun 84 seperti itu. Wow. Ya. Berliner dia menyatakan bahwa dia membandingkan dua nih kategori murid ya. Murid yang tes potential aptitude-nya bagus ya, artinya prestasinya di sekolah, di kelas akademik tuh bagus. Sama murid yang memang mediocre. Mediocre artinya nilainya biasa-biasa saja, lebih seringnya di bawah rata-rata ketimbang biasa bagus gitu ya. I know. Ya, dikasih assignment, dikasih tugas dengan bobot yang sama ya, soalnya sama, derajat kesulitannya, terus dengan waktu durasi pengumpulan juga sama. Oke? Ya. Nah, kelihatan bahwa ternyata anak-anak dikasih stresor. Stresor itu stimulus, penyebab stres. Sehingga ambang anxiety-nya kan beda-beda nih. Kelompok penelitiannya hanya dibagi dua. Anak pintar ya, selalu menang terus, selalu pintar, GPA-nya mungkin di atas rata-rata, dengan anak yang biasa-biasa aja dan kebanyakan mediocre, underperformer, menengah ke bawah ya. Nilainya itu di bawah KKM terus rata-rata gitu ya. Ternyata kesimpulannya adalah anak-anak dengan highly anxiety dengan GPA-nya yang bagus, dia melejit
Tetapi begitu di tengah dia turun, drop. Wow. Sus. Jadi di Sementara awal dia melejit ya, di awal dia langsung. Karena dia udah tahu polanya ya, Iya, bagaimanapun betul. dia udah gigih betul ya, struggle. Oke. Berbeda dengan anak-anak yang skolastiknya biasa-biasa saja. Dari awal memang mereka mindsetnya kan memang ya apa ya, apalah aku inilah remahan renggina gitu ya. Yang penting iya hina gitu kan. Yang penting. Nanti kalau salah ya coba lagi remet gitu kan. Nah, jadi apa? Anak-anak ini anxiety-nya memang sudah terbiasa di ambang yang biasa gitu ya. Ketika stres pun nilai buruk untuk mereka pengalaman menjadi stres yang tak berkondisi gitu ya. Sementara kalau anak yang alfa dia akan selalu press dirinya untuk selalu sukses seperti itu ya. Nah, anak-anak ini yang kelompok kedua ini yang tes potensi skolastiknya nggak terlalu bagus, dia akan menjadi diesel. Diesel tuh biasa aja, lama mesin. Tetapi pada titik di mana si alpha team tadi turun meluncur ke bawah, mereka justru naik. Di titik baliknya justru ketika babak perempat final mereka melejit. Untuk teman-teman yang memang sudah terlatih, mereka dipersepsi sebagai biasa-biasa saja. Nah, dalam hal ini lesson learn-nya adalah kita bisa belajar pandemi pagebluk COVID-19 ini merupakan stresor eksternal. Itu pun sama halnya dengan kita menghadapi kehidupan ini sebetulnya. Hanya kompleksnya mirip-mirip tapi beda lokusnya gitu ya. Tapi satu hal, selama kita hidup tantangan itu datang silih berganti, betul nggak Kak Nunu? Betul banget. Iya. Ada tantangan yang kasat mata, head to head langsung di depan mata. Ada yang tidak kelihatan. Artinya itu benar-benar antara ada dan tiada. Misalnya kualitas kita berinteraksi dengan toxic person, atau bagaimana kita bisa mempersepsi diri kita mampu atau enggak menyelesaikan assignment. Nah, itu adalah tantangan yang tidak kasat mata maksud saya. Benar. Nah, artinya di sini yang menentukan orang untuk akhirnya bisa fokus dan bisa menyelesaikan tugasnya adalah apa? Dia tidak boleh cemas. Ya, kunci nih. Cemas. Iya. Nggak boleh cemas. Caranya bagaimana agar kita tidak cemas? Jadi yang pertama kita pahami dulu instruksinya. Tugas yang kita harus lakukan itu kita pahami, pastikan bahwa saya harus melakukan apa. W yang pertama adalah what, itu dulu. Terus yang kedua, setelah kita memastikan, oh saya harus mengerjakan ini ya. Nah, yang kedua adalah kita melakukan apa? Prioritas. Apa dulu yang mesti kita kerjain? Iya, betul. Skala prioritas. Skala prioritas itu menjadi sangat penting. Karena itu akan dibuat menjadi yang ketiga. Rentetan rundown kegiatan. Urutan. First thing first tadi yang kedua, ya kan? Ini saya ambil sebetulnya dari Prof. Stephen Covey ya. Dia yang 7 Habit. Kak Nunu ini kan 7 Habit yang sekarang beliau sudah mengeluarkan habit yang ke-8, yaitu find your voice. Artinya pertama kali kita harus proaktif dulu. Yang kedua, everything is starting from the end. Jadi ketika dikasih penugasan apapun dalam semua tahap perkembangan kita ya, apakah murid atau orang tua, ibu, suami dan lain sebagainya, adalah kita tahu dulu ending of goal, purpose goals-nya kita apa. Itu menjadi sangat penting. Yang kedua, yang berikutnya ada yang tadi di pertama kali adalah kita buat urutan. Begitu kita membuat prioritas, kita buat urutan in detail. Betul. Dari urutan itu kita bisa hitung mundur aktivitas per jam, per hari, per minggu. Itu dulu, latihan itu dulu. Misalnya kalau hari ini hari Minggu nih, saya harus things to do yang harus saya kerjakan apa. Nah, ini sahabat saya tuh ini post it. Kita tetap harus pembelajar. Jangan pernah merasa I am able. Jangan pernah merasa sombong. Oh, aku nih udah jago, nggak mungkin. Enggak. Kita tour of duty, learning as the whole of our life gini. Dan artinya pointers ini kan selalu dijual di toko buku ya. Iya, betul. Ini kan ada warna-warni.
Karena dari hasil penelitian pun ya psikologi belajar bahwa manusia kita itu adalah manusia visual, manusia pembelajar melalui visual. Nah, untuk Betul. itulah biasakan kita mencatat things to do dalam bentuk notice kecil ini, stick out, sehingga nanti ketika itu done, kita bisa mengapresiasi diri kita untuk oke, done, coret, dan coret. Dan itu yang sangat penting karena itu kaitannya dengan review ya. So jangan ya, hal yang terakhir sebelum terakhir nih, bahwa tahapan tadi setelah didetailisasi, ya kan, ada review. Misalnya udah sore, wah ternyata dari 5 target nih Kak Nono, saya hanya bisa 3, 2 kenapa ya? Itu di review. Jadi jangan pernah kita menafikan bahwa nggak apa-apa, excuse. Kan 3 itu karena saya capek, saya kan ini. Berarti kita kurang manajemen waktu. Seperti itu. Ya, sementara teman-teman yang lain bisa menyelesaikan 5 dari 5. Dia nggak ada hutang 2. Kita ada hutang 2, minus 2. Berarti ini kan PR untuk keesokan hari. Nah itu dalam pribadi kita dalam pembangunan karakter disebut sebagai mindfulness. Kita bisa fokus. Tadi kalau bacakan CV saya, banyak banget aktivitasnya gini. Sebetulnya ketika kita memulai aktivitas yang baru, padahal aktivitas yang lain masih belum selesai, tantangan terberat kita adalah kita harus bisa fokus, berkonsentrasi dalam melakukan beberapa aktivitas. Dan itu tentu dilatih. Betul. Dan sepertinya kalau untuk konsentrasi ini ibu-ibu paling jago ya, Lagi nyuci bisa sambil ngepel, bisa sambil ngerjain, bisa sambil mopong anak dan lain sebagainya. Betul. Luar biasa ya. Betul. Sip. Betul. Lanjut lagi, Bu. Ya, artinya di sini membutuhkan tadi konsekuen Kak Nunu. Kalau kita melihat dalam konteks kita udah membuat tulisan di dalam sticky ini ya, post-it. Dan buat detail. Tetapi eksekusinya nothing. Misalnya dari 5 activity, hanya 1. 1 pun jam pasirnya lama kali. Ini masih menunjukkan posisi jam 10 kurang gitu ya. Tapi nanti udah jam 2, masih di 1. Itu artinya apa? Kita kurang komitmen. Nah, untuk mengatasi kesulitan konsentrasi, 1 wajib ya, vitamin yang wajib adalah fokus. Itu nggak bisa enggak. Fokus. Dan yang kedua konsisten. Ketiga apa? Konsekuen. Itu saja. Tetapi ya ini memang ini tadi membutuhkan keseriusan ya Kak Nunu ya. Betul. Nah, untuk teman-teman generasi millennials, millennials yang disebut kita kenal generasi rebahan, ya. Iya, kaum rebahan, ya. Betul. Ya. Tapi sendiri soalnya. Iya. Tapi saya melihat sebetulnya secara positifly generasi milenial ini generasi ketiga dari milenial ya. Ya, betul. Satu, energi kalian itu begitu banyaknya. Begitu dahsyatnya energi ini ya. Kalau kita melihat, saya selalu berusaha untuk melihat semua eviden itu dari sisi positif dulu. Dari sisi positif itu baru nanti ketika kita melihat konteksnya, baru nanti akan bisa kelihatan. Oh, ini begini karena begini gitu. Jadi itulah kenapa bagaimana kita proses untuk bisa melihat kenapa tidak bisa beralih cepat sekali beralih dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Itu untuk milenial tuh karakteristiknya. Benar. Ya. Nah, ya, seperti tadi Pak Sabam sampaikan bahwa multitasking sama dengan mindfulness itu akan selalu diparadokskan, ya. Artinya begini, orang-orang dengan multitasking tentu saja hasilnya mungkin tidak sebagus ketika dia akan fokus mindful pada one project selesai, oke. Tetapi kita dari revolusi 3.0 beranjak ke 4.0. 4.0 orang semua belum sadar COVID di Februari udah dorong, Maret akhirnya udah RI 1 udah mengatakan ada 2 rakyat Indonesia yang terkena COVID, oke? Dari situlah semua langsung collapse dan benar-benar berubah. Sekarang kita menjadi new normal. Nah, artinya apa? Kita menuju society 5.1. Sehingga mau nggak mau kita harus
multitasking, nggak bisa enggak. Karena kalau multitasking kita akan lag behind. Dan untuk itulah bagaimana kompetensi ini, orang ini, kita ini harus diberdayakan, yaitu dengan salah satunya bisa mindful di beberapa sub activity role, sub activity function. Masya Allah, gitu kan. Luar biasa ya ternyata. Ya betul. Dan ini ya sebenarnya bisa menjadi tantangan tersendiri bagi generasi-generasi kita sih, Bun. Generasi-generasi yang mungkin aja kayak metode kan dari dulu gitu kan. Kadang orang tua tanamin harus begini, tapi ternyata sekarang kita malah kayak, ya benar dipaksa untuk harus multitasking gitu kan. Wah, luar biasa sekali ternyata. Siap. Nah, Kak Nunu, beberapa waktu ini, 6 bulan terakhir lah, saya juga ada sahabat-sahabat dari tim medis ya. Saya bertanya juga beberapa dengan penyintas ya, survival COVID. Saya bertanya, apa sakit apa yang sering ditemui di UGD ya? Di pertama masuk ke rumah sakit itu kan adalah UGD ya, atau IGD saat ini kita sebutnya, instalasi gawat darurat. Oke. Yang pertama adalah ternyata kaitannya dengan anxiety. Wow. Anxiety. Karena tadi kan kita menghadapi stresor yang tidak kasat mata kan, Nunu. Iya, itu betul. Yang namanya itu submilikron berapa, kecil sekali seperti itu. Tiba-tiba nggak ada orang tepar, jatuh pingsan karena hipoksia seperti itu. Tiba-tiba nggak ada langsung masuk ke rumah sakit ya. Tapi prinsipnya adalah stresor yang tertinggi adalah kematian orang terdekat. Itu dari buku Anastasia ya. Itu ini juga psikologi. Ini saya dapat di semester 1 psikologi. Ingat banget tuh. The highest stressor in individual is satu, kematian spouse, pasangan ya. Yang kedua adalah kematian anak bagi orang tua. Dalam banget ya. Dan yang ketiga baru yang lain-lain. Nah, artinya kita ini kadang belum kena langsung ketika ada keluarga yang kena COVID-19. Ya, dampaknya bahasa terangnya adalah, oh ya itu kan orang lain, gue nggak akan mungkin gitu. Padahal nih sakit nih beneran ada gitu loh. Ini benda nih beneran ada, antara ada dan tiada. Dan terbukti orang datang ke rumah sakit, ke klinik maupun ke IGD di rumah sakit besar itu karena anxiety. Tensi naik, gula darah naik, pokoknya unstable ya. Satu hal di sini adalah anxiety akan nyetrum ke, anxiety itu kan berarti psikosomatik ya. Psikologis. Dia akan nyetrum ke seluruh fisiologis kita. Titik lemahnya aja di mana kita. Kalau misalnya kita di bagian THT, maka bisa jadi sinusitis, ya, bronkitis, asmatis, gitu ya. Kalau kita kena ke lambung, bisa jadi namanya GERD, ya, asam lambung naik. Kalau kita larinya ke tensi, ya, itu udah pasti menjadi gejala stroke atau dan lain sebagainya terkait dengan tensi tinggi, migrain dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang ada what is on your thought is reflected on your affection. Dari kognitif, afeksi, psikomotorik seperti itu. Jadi, terus saya tanya kepada tim medis ini, sahabat-sahabat saya ini, artinya bagaimana agar kita bisa survive gitu? Betul. Semua berawal lagi kembali ada konektivitasnya. Harus kita rubah mindset kita untuk lebih kepada acceptance. Acceptance terhadap apa? Bahwa kondisi saat ini berbeda dengan kondisi sebelum COVID-19. Itu kita harus accept dulu. Sehingga ketika logika kita accept, maka hati kita mengarahkan pada psikomotorik kita untuk menjaga protokol gitu. Iya. Gitu. Keluar ke rumah boleh, kerja, aktivitas monggo silakan. But you have to remember this is different with the before the COVID-19. So caranya bagaimana? Jaga protokol, itu konsekuensinya. Dan itu fokus pada konsentrasi. Jadi misalnya kita melangkahkan kaki ke rumah, semua udah siap ya. Masker lupa gitu. Masker. Sering banget itu kayak gitu. Itu berapa serius, ambil masker. Nggak ada lagi keluar rumah tanpa masker atau pakai masker terus dicantol di sini atau di sana. Aduh ya udah nggak bisa gitu ya. Jadi itu konsekuensinya itu hal yang sesepele tapi menjadi sangat penting seperti itu. Benar banget.
Siap-siap. Wah, luar biasa sekali ya. Emang bener di era seperti ini tantangannya sangat luar biasa sekali. Dari kita yang mungkin dulunya disiplinnya yang acak-acakan ya, sekarang udah kayak Ya, harus lebih mencintai diri kita sendiri kayak gimana sih. Orang mungkin ada yang banyak banget yang berpikiran bahwa virusnya nggak ada, aku kan di sini nggak ada hmm, korbannya dan sebagainya. Jadi kayak menurut mereka tuh masih hal yang tabu, tapi bener-bener efeknya sangat luar biasa sekali gitu terjadi ke kita sendiri. Nah, betul, lanjut nih betul. Bun. Kalau tadi kan Siap. udah ada sebenarnya metode sedikit ya yang dijelasin sama Ibu ya untuk melatih konsentrasi. Nah, ini kalau misalkan secara secara apa ya, ajar atau gimana gitu ya, ada sih metode untuk melatih konsentrasi pada anak nih Bun. Karena kita kan kalau misalkan ngelihat sekarang di kondisi COVID begini, jadi kebanyakan emak-emak yang jadi Hmm, belajarnya ya, hmm, kebanyakan hmm. mama yang langsung interaksi dengan para guru. Nah, gimana sih untuk melatih konsentrasi pada anak yang biasanya kan emang emang sulit banget, bukan karena lagi COVID, tapi sebelum COVID Ya, juga kadang ada gitu. Nah, ini ditambah dengan COVID yang memang harus daring, harus PJJ. Kayak gimana sih Bun peran kita sebagai orang tua untuk melatih siap. konsentrasi anak? Ya, Kak Nunu nanti tolong di timer aja ketika nanti penjabaran saya kepanjangan karena waktu ya. Di sini saya Siap perhatikan Bun. ada dua pertanyaan yang bagus nih dari Pak Sabam dan Pak Syam ya. Nanti sebelumnya saya jawab pertanyaan Kak Nunu dulu ya. Siap, Siap. siap, siap. Hmm. Jadi begini, sebelum kita melatih anak-anak untuk berkonsentrasi, tolong mamah dan papahnya juga harus bisa berkonsentrasi. Betul. Itu menjadi highlight ya, stressing yang cukup perlu diperhatikan karena begini. 24 jam bisa dikatakan hikmah moralnya dari pandemi COVID ini mau nggak mau kita berkumpul di rumah. Suka apa nggak suka, kalaupun orang tua harus keluar rumah, tetap sudah diatur sedemikian oleh organisasi untuk hanya 50%, 50%. Ya, artinya bisa dibilang lebih dari 12 jam waktu mereka adalah kita berkumpul bersama anak-anak dan pasangan kita. Ya. Selama ini mungkin jujur ya, bahwa di antara kita bahwa alhamdulillah gue lebih banyak karir di luar gitu, gue nggak tergrimingi dengan aktivitas ngangon bocah-bocah gitu ya. Tetapi guru di satu sisi saat ini adalah tantangannya berbeda karena dia harus memberikan, guru dan dosen khususnya ya, harus memberikan pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Kebayang nggak sih Kak Nuno? Di sini ada Kebayang. kreativitas, inovasi, mumet kan? Nah, Mumet ternyata banget. sebagian kemumetan itu dipindahkan, bukan dipindahkan, dikembalikan lagi sesuai dengan kitohnya, yaitu orang tua yang Betul. mengembangkan atau mengelola anak-anaknya di rumah. Selama ini kan memasrahkan 8 jam aktivitas di sekolah, ya kan? Betul. Nah, akhirnya kita kembalikan lagi. Sebenarnya tupoksi kita sebagai orang tua adalah mengarahkan putra-putri kita di rumah. Caranya bagaimana? Melatih konsentrasi. Sama-sama. Satu, komitmen. Baik orang tua maupun putra-putrinya. Komitmennya seperti apa? Bahasa terangnya begini. Kan anak-anak tuh nggak bisa bahasa yang tinggi-tinggi lah ya. Maksudnya bahasa-bahasa yang dipahami lah dengan keseharian mereka sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Satu hal begini, insya Allah sih kalau kita bicara seperti ini untuk anak TK, SD, SMP pun udah paham. Misalnya begini, contohnya, bantu Bapak Ibu untuk bisa bantu kamu. Help me to help you. Bahasa in English-nya gitu. Analoginya adalah bagaimana? Tugas Bapak Ibu adalah mencari rezeki. Ya, memastikan semua kebutuhan belajar mengajar kamu terpenuhi, termasuk logistik. Ya, logistik mendahului logika, bro. Ya, artinya apa, no? Betul. Jadi setiap buka kulkas, setiap buka tudung saji di atas meja, kita sebagai orang tua secara konsekuen pastikan bahwa semua logistik itu tersedia. Betul. Itu dulu. Kan Maslow, logis. Kebutuhan dasar ya. Itu dulu, pastikan dulu ya. Nah, artinya inilah tugas dan fungsi dari orang tua, parent sebagai, ya itu tadi kan, tuturi handayani, support dari belakang. Itu dulu ya. Nah, belum bicara konten nih, belum bicara kurikulum, belum bicara gitu ya. Tetapi kalau gitu tugas kami apa? Mereka bertanya gitu ya. Ya tugas kalian ada belajar, ikuti prosesnya, ikuti instruksi dari guru, kerjakan tugas-tugasnya, ya, jangan sampai telat.
Kesempurnaan itu relatif, sempurna itu relatif. Kalau kita punya putra-putri yang kebetulan adalah perfeksionis ya, dia deadline-nya misalnya hari Minggu, deadline-nya hari Selasa. Tapi dia masih dia udah selesai. Tetapi dia cek lagi, saking cek lagi, terus dia lupa pada saat waktu submission. Dia kena punishment oleh guru. Nah, hal-hal seperti itu fungsi orang tua adalah sebagai reminder, mengingatkan. Nah, yang menjadi salah kaprah adalah orang tua langsung nyebur masuk ke dalam konten seolah-olah kayak pahlawan ngerti tugasnya. Coba aja kurikulum 2013 beda banget dengan kurikulum 2006 Kak Nunu. Coba Kak Nunu lihat pelajaran anak SD kelas 5. Coba deh. Saya selalu pada saat anak-anak kembar kami, Safina, Safira masih SD kelas 5, sekarang udah kelas 12 ya. Itu saya lihat bukunya, saya cuma bilang, alhamdulillah untung mami udah lulus. Coba kalau mami dulu bisa jadi saya nggak lulus. Bener bangetnya, gokil ini. Nah, itu artinya kita berikanlah kepercayaan pada putra-putri kita untuk mereka able to do that. Mereka sanggup mengerjakan itu. Karena kenapa? Di balik orang tua yang yakin, yang firm, bisa menjelaskan perannya mereka, perannya orang tua, anak-anak menjadi confident. Konsep dirinya tumbuh. Tetapi kalau dia belum mencoba, hati-hati ya, kamu hati-hati ya. Boro-boro dia mau mencoba. Belum dia udah takut dulu. Dan dia tidak bisa mengenal potensi dia. Padahal kapasitasnya bisa banget. Seperti itu. Jadi di sini penting juga saya garis bawahi pertanyaan Kak Nunu adalah orang tuanya harus mindful dulu. Konsentrasi dulu. Apa peran orang tua, apa fungsinya, dan apa peran anak. Itu kita jelaskan dulu. Kita bagi tugasnya, sehingga setelah itu, kamu sanggup nggak, Dek? Kamu sanggup nggak, Mas, mengerjakan soal ini? Apa yang Bapak Ibu bisa bantu? Bukunya kurang, aku kurang bukunya ini. Bagaimana caranya agar bisa dapat bukunya? Coba tanya ke temanmu, tanya ke guru. Ada nggak pengadaan bareng-bareng? Nah, itu hal teknis. Kita masih teknis tuh. Kita belum yang namanya buku, mana soalnya ibu yang kerjain. Bukan, saya nggak mengatakan hal itu. Karena kita bicara pola belajar dan perilaku. Once ketika kita melakukan hal itu, the rest of your life sebagai orang tua kita akan selalu dirongrong anak. Padahal mungkin bukan berarti anak kita mau merongrong. Tapi bisa jadi karena kita men-treat dia, mendidik dia secara tidak sengaja untuk dibuat seperti itu. Jadi ini yang tolong kembalikan lagi ke masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. Seperti itu Kak Nunu. Siap, terima kasih banyak Ibu. Semoga tercerahkan ya. Karena ini kebanyakan dari tante aku, kebanyakan yang orang tua milenial masih muda, ya begitu, berkutat dengan tugas anaknya yang masih SD. Kan kita suka lihat kan video-video viral, Pancasila marah-marah, anaknya dicubit-cubit, ya Allah kasihan. Kasihan banget tuh anaknya. Yuk kita jawab pertanyaan Pak Sabam nih, Pak Sabam. Boleh. Dari Pak Sabam, acceptance dengan pasrah itu sama nggak sih, Bu? Menerimanya dengan pasrah, oke. Iya. Di sini kata kuncinya acceptance itu adalah menerima, berbeda dengan pasrah. Kalau dalam konteks kita melihat stresor, menerima itu kan relevansinya terkait dengan antara fakta itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita menjadi stres, kondisi stres adalah ketika harapan kita ya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, pilihannya ada dua. Ketika kita menghadapi situasi stres, pilihannya hanya dua. Hadapi, fight, atau flight, kabur. Hanya dua itu. Pilihannya hanya dua. Ya. Gak ada di tengah-tengah ya? Nggak ada di tengah-tengah. Kabur tapi dalam artian syarat ketentuan berlaku. Ada kabur yang seluruhnya akan kabur, atau kabur untuk sementara, untuk merih-rihkan hati, ya, mental set kita, mindset kita, untuk mundur dulu, berhenti dulu, habis itu kita go back. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja ini kita harus ask to yourself. Masing-masing dari kita memiliki stress resilience yang berbeda-beda. Dari mana? Dari pola asuh sejak kita toddler, terus SD, SMP, SMA, itu akan men-challenge kita bagaimana kita memiliki stress resilience.
Ketika kita merasa motivasi kita cukup kuat, saya cukup firm, saya cukup confident untuk hadapi langsung, silakan. Tentu saja itu sudah memitigasi ya kaitannya dengan dampak psychological cost-nya, ya, dampak-dampak psikologisnya. Saya sudah memitigasi itu. Tetapi kalau saya dari mitigasi saya ternyata kayaknya aku nggak cukup kuat deh. So, flight dulu, terbang dulu ya, kabur dulu untuk beberapa saat, balik lagi. Saya tidak menyarankan kabur seterusnya. Balik lagi. Karena stres itu harus dihadapi. Kalau kita kabur dalam situasi yang berbeda, kita akan selalu mencari kabur, ya, tidak bisa. Harus dihadapi seperti itu. Jadi acceptance adalah kita meng-appraise dulu kira-kira seberapa derajat yang kita mampu. Setelah itu kesimpulannya adalah terima atau enggak gitu. Tentu saja dengan sudah kita hitung semuanya seperti itu. Yang pertanyaan berikutnya nih dari Pak Syamni, apa nih? Pak Syamdi, ya. Izin bertanya Ibu Niken, dalam hal multitasking nih, bagaimana caranya menyeimbangkan hati dan pikiran kita ketika kita diberi beban dan tanggung jawab lebih dari atasan? Terima kasih. Siap. Oke. Satu hal di sini yang namanya pimpinan maupun kita sebagai anak buah tidak bisa memilih. Sama halnya dengan ketika kita tidak bisa menawar-nawar penugasan, baik dari guru maupun dari atasan, seperti itu. Karena itu menjadi stimulus yang berada dari eksternal, itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, satu hal, fokusnya tentang bagaimana kita mengatasi kesulitan konsentrasi, dalam konteks ini adalah orientasinya kita harus mindfulness, kita harus menjadi pribadi yang produktif. Dengan cara apa? Dengan selalu memberikan imunitas, selalu memberikan apresiasi pada diri sendiri. Caranya apa? Yang pertama, kita pastikan Pak, tugasnya itu seperti apa. Ya, tugas itu seperti apa? Kita lihat reflektif, namanya kalau di dalam psikologi belajar itu namanya retrieve. Jadi kita ini memiliki daya kemampuan yang bouncing. Jadi daya membal kita keren banget nih kita sebagai makhluk sosial. Artinya kita ambil dari mana? Pengalaman historical sebelumnya. Dari situ pengalaman, mungkin tugasnya tidak persis sama, tetapi kemampuan, kompetensi yang dibutuhkan mirip. Nah, kita ambil dari folder-folder yang sudah pernah kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat prioritas tadi. Mana duluan mana yang harus kita kerjakan. Sesuai dengan, ya sama kalau kita maaf ini lagi ujian gitu ya, kerjakan yang paling mudah. Ya, yang kita memiliki fungsi pengendali, kita lebih confident itu dulu. Karena kita ini makhluk yang perlu diberi apresiasi terus, self afirmasi namanya. Misalnya ada 7 tugas, kita reappraise di antara 7 ternyata 4 saya bisa nih, di pekerjaan sebelumnya saya bisa. Kerjakan itu dulu. Nanti the rest yang the most difficult ya udah nanti kita lihat 3. Biasanya dalam proses berpikir kreatif 4 ini memberikan insight Bapak Ibu. Kita lagi ngerjain yang 4 nih Nu. Dalam proses pekerjaan yang 4 ini kita dapat hints. Aha, kalau di dalam ilmu psikologi itu namanya aha. Jadi moment of truth di mana kita ini bisa jadi hikmah ini kita lagi ngerjain yang 4 ini. Terus kita jadi ide untuk mengerjakan yang 3 tadi, yang kita pikir ini susah, seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi itulah kenapa itu yang terakhir adalah kita harus punya me time. Me time penting banget. Swear me time itu penting banget. Me time penting untuk apa? Rest if you must, but don't you quit. Udah kita coba dengan cara yang lain, tapi masih bumpet nih. Saya belum punya ide. Ya udah, stop dulu, tapi jangan menyerah. Stop dulu, alihkan fungsi perhatian kita, kita bekerja tapi secara positif ya, me time-nya bukan belanja. Saya nggak menyarankan me time itu belanja ya. Iya. Produktif, harus produktif seperti itu. Nanti pasti ada moments of truth-nya dan kita balik lagi menyelesaikan hingga sampai 7 assignment selesai. Seperti itu. Itu harus dilatih. Insya Allah bisa. Siap. Terima kasih Ibu.
atas Ya, jawabannya. Ini ada waktu kurang lebih 10 menitan lagi nih ya. Tidak terasa ya. ya, ya ampun. Karena takut di-stop oleh Instagram ya, tiba-tiba terus gak bisa ke-save kan bahaya juga ya. Oke, sebelumnya Ya, Ibu Bapak semuanya yang belum follow nih Cakra Kusuma Indonesia segera follow ya. Cakra Kusuma ya, ya. Indonesia karena di sini tuh bakal banyak banget ya pembelajaran juga sharing-sharing lah seputar seperti ini, kemudian nanti juga ada juminar-juminar dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu semuanya setelah nanti nonton ini ya siaran langsung ini langsung aja follow di Cakra Kusuma Indonesia. Nah Ibu untuk terakhir nih terakhir Ya. dari seluruh kesimpulan yang sudah tadi dipaparkan, apa sih tips dan juga motivasi Ibu sendiri nih untuk teman-teman semuanya yang di luar sana yang lagi mengalami kesulitan konsentrasi yang bahkan atau mungkin dia kehilangan banget nih konsentrasinya, apa sih motivasi dari Ibu? Siap. Satu hal, gini, No. Apa yang kita alami saat ini akan menjadi catatan dalam sejarah kehidupan. Jadi Sangat yang penting. nestapa, menderita, nelongso itu sebagian dari keluarga besar kita juga kehilangan pekerjaan, ya. Mm-mm. Berkurangnya jauh take home pay, ya, dari sebelum kejadian ini. Betul. Variabel semua hilang. Tetapi sebetulnya there is no serendipity, tidak ada kejadian yang tiba-tiba ada. Mm-mm. Tuhan Esa, Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu memberikan semua pasti ada insight-nya, ada Mm-mm. hikmah moral yang harus kita ambil. Itulah. Kalau kita memiliki akal dan akhlak ya, kalau selalu mengutuk langit dan bumi, nothing to do. Kita nggak bisa kemana-mana gitu. Sementara yang tadi saya katakan, kita bergerak terus menuju revolusi society 5.1 gitu ya. Jadi satu hal di sini, terima bahwa ini semua dialami seluruh penduduk bumi ini. Mm-mm. Betul sekali. Bagaimana belief system kita, apakah dunia sudah semakin tua, direfleksikan dengan keyakinan ya, dengan virtue kita masing-masing, apakah Muslim, non Muslim, ya, Kristiani, Hindu, Buddha, direfleksikan kembali. Itu yang pertama, wajib itu. Karena apa? Kita ini bukan makhluk logik 100%. Betul. Logika itu ketika tidak dipaskan dalam konteks belief system, itu mentah. Ternyata itu mentah. Karena Betul. ketika kita jadi makhluk logiko banget ya, kita dihadapkan, kita selalu sukses, dihadapkan pada satu kegagalan, kita nggak siap itu. Jadi yang pasti akan langsung terhujam adalah psikologis kita, seperti itu. Sebelum nambah ke fisiologisnya ya. Tetapi yang pertama itu satu tadi, kita masukkan ke dalam virtue belief system kita ya. Akhirnya kita memutuskan untuk kedua, acceptance. Acceptance sampai di ambang mana? Tentu saja kita ada komitmen-komitmen pribadi ya, yang kita sesuaikan ya, No. Tentu Betul. saja komitmen acceptance ini berbeda satu orang dengan orang lainnya, satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, seperti itu. Tetapi satu yang ketiga ini yang paling penting adalah kita tetap harus fokus, dibuat per targetnya. Misalnya bulan ini saya pribadi harus mencapai apa? Tugas-tugas yang harus saya selesaikan apa? Itu. Nah, kalau sebagai ini untuk ibu-ibu rumah tangga dan sekaligus karir woman ya, waktu kita lebih dari 24 jam plus-plus. Jadi mau nggak mau kita harus sehat dulu. Harus sehat, caranya bagaimana? Harus happy dulu. Karena happiness itu akan memberikan autoimun sendiri. Happiness itu membantu hormon-hormon progesteron kita untuk lebih positif lagi. Kita jangan kasih kesempatan untuk negative thinking, karena negative thinking itu satu aja kepikiran, itu akan langsung menggerus semuanya. Ya, amigdala kita nih di pojok belakang kecil segede apa? Kacang hijau ya, kecil no. Tapi begitu itu korslet, kita kasih pikiran negatif, the whole our day disruptive. Betul. Rugi kan. Jadi sebenarnya seorang ibu dan wanita karir, dia konstelasinya nyetrumnya banyak, No. Betul. Nyetrumnya banyak nih. Ada ke pasangan, ada ke macam-macam ya, anak-anak dan pasangan ya. Secara komunitas dan karirnya sendiri seperti itu. Jadi itu yang harus menjadi pertimbangan kita seperti itu. Dan yang terakhir yang keempat adalah konsekuen. Be konsekuen. Itu menjadi sangat penting seperti itu.
Demikian Kak Nunu. Siap, terima kasih banyak Ibu Niken atas penjelasannya siang hari ini meskipun singkat, terasa singkat. Ya. Memang singkat sih sebenarnya kalau dalam durasi waktu. Tapi insya Allah lah ada beberapa yang memang sudah masuk nih dan akan dipraktekkan oleh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ya Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Boleh Ibu meninggalkan apa ini? Meninggalkan room ininya ya. Ya siap. Kan dulu close ya Ibu. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Salam untuk keluarga di rumah. Siap. Terima kasih Kak Nono. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah dari sesi awal sampai akhir kita sudah laksanakan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi kita membahas mengenai yang namanya kesulitan konsentrasi ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk yang belum nonton ya, kita masih bisa nonton di IGTV dari Cakra Kusuma Indonesia. See you di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Kita akan membahas lagi tema-tema seputar tentang psikolog dan juga adaptasi dari novel karya Ibu Niken Ardianti tentang konsep diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, dan selalu jaga kesehatan ya.